unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan, Engkau merintis jalan keselamatan bagi orang benar dan menyediakan damai sejahtera bagi kami semua, orang-orang yang lemah rapuh, ringkih, berbeban berat, bahkan berdosa. Asal kami mau datang kepada Yesus Kristus Putramu yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk selalu merindukan Dikau, agar kami senantiasa mendapatkan pertolongan untuk hidup secara benar, sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di salah satu kamar tempat kami beristirahat dalam perjalanan peziarah kami. Kami saat ini berada di Roma. Kami misa di Basilika Santo Paulus di Roma, di salah satu kapel di Basilika tersebut, yaitu di Kapel Santo Benedictus. Kami semua bersyukur boleh berjumpa dengan Ibu Marta Edriskol Okso, seorang abdis Trapistin yang selama sekian lama beliau melayani sebagai abdis, sebagai pemimpin pertapaan Gedono di Salatiga, Keuskupan Agung Semarang. Beliau berkenan menjumpai kami, dan kemudian kami misa, habis misa makan bersama di restoran Chinese, di Cinese Restorante, supaya bisa makan nasi. Itu perjalanan kemarin sore, lalu istirahat di Warm Hotel di Roma, di kota abadi yang sering disebut sebagai La Civita Vecchia, kota tua tetapi kota abadi, dengan segala macam hal yang dipelihara, dijaga di tempat ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini perjalanan kami lanjutkan, nanti akan menuju ke Scala Santa, satu tangga yang konon dulu dilewati oleh Yesus saat diadili oleh Pontius Pilatus.
Dan tangga itu oleh Santa Helena dibawa ke Roma. Sekarang ini ada di satu tempat namanya Scala Santa, yang tidak jauh dari Basilika Lateran atau Basilika Santo Yohanes. Dan disitulah kursi Uskup Roma ditempatkan, tahta keuskupan Roma, Keuskupan Agung Roma. Siapa uskupnya? Tentu saja Uskup Roma sekaligus Bapa Suci Paus, yakni Paus Fransiskus, itulah Uskup Roma. Nanti kami akan, kalau tidak ada perubahan, merayakan Ekaristi di salah satu kapel di Basilika Lateran. Kalau tidak, ya nanti di Basilika Santa Maria Maggiore. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baru setelah itu kami akan pergi ke Basilika Santo Petrus di Vatikan, pusat kekatolikan kita. Memang Bapak Suci Paus Fransiskus tinggal di Vatikan, tetapi tahta uskup Roma ada di Basilika Lateran. Kalau kami pergi ke Vatikan, tentu saja tidak ada hubungannya dengan persiapan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ya. Kami berziarah, tidak ada korelasinya. Ada yang bilang, "Lu Romo kok ke Vatikan, apa mau menjemput Paus?" Ya, siapa saya ini kok menjemput Paus? Tidak layau, kita berziarah, kita berkunjung, syukur pada Allah Tuhan memberi kesempatan penuh rahmat untuk perjalanan ziarah ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perjalanan ziarah ini bisa ditempatkan dalam rangka menanggapi sabda Tuhan yang berseru kepada kita, "Datanglah padaku, hai kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Menjadi pertanyaan adalah, apakah kita datang kepada Yesus di saat-saat kita mengalami beban yang berat, letih, lesu, dan berbeban berat? Apa kita datang kepada Yesus atau kita datang pada apapun yang lain di luar Yesus? Tentu di sini kita bisa menghayati ada gium ajaran gereja Katolik. Di luar Tuhan kita Yesus Kristus memang tidak ada keselamatan, karena Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kita. Dan untuk itu kita membangun iman, harapan, dan kasih kepadanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri mengundang kita untuk datang kepadanya. "Datanglah padaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menimba sumber-sumber keselamatan itu melalui sakramen-sakramen yang diwariskan kepada kita, melalui tradisi-tradisi spiritual yang menjadi kekayaan gereja Katolik kita. Penziarahan menuju kota abadi, kota Roma, dengan berbagai macam spesifikasinya, tempat-tempat yang kita kunjungi merupakan bagian dari upaya kita menimba sumber-sumber keselamatan yang mengalir dari lambung Kristus yang ditikam dengan tombak. Yang dalam penziarahan ini kami renungkan saat kami berkunjung ke Lanciano, tempat terjadinya mujizat Ekaristi sebagai tempat pertama yang kami kunjungi, dan kemudian dilanjutkan ke tempat-tempat yang lain termasuk di kota Roma ini. 2 malam kami bermalam di kota Roma, mengunjungi tempat-tempat terpenting untuk sumber-sumber keselamatan kita. Syukur kepada Allah. Ya Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu dalam penziarahan ini untuk menimba kelegaan daripadamu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terima kasih, semoga bermanfaat.
Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.